Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat, sukses, dan senantiasa bermanfaat buat bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ada yang perlu kita ingat, saran-saran yang bisa kita berikan kepada para pemudi Indonesia agar bisa memberikan yang terbaik buat bangsa Indonesia. Mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka disebutkan sebaik-baik manusia adalah khairun nas aqrahum wa atqahum wa amruhum bil ma'ruf wa nahum 'anil munkar wa awsalhum lirahim. Ada 4 amalan yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi pemuda yang bermanfaat, aqrahum, maka orang yang berilmu pengetahuan. Maka pesannya berarti, kalau orang berilmu pengetahuan, jangan lupa para pemuda, jangan bangga sekolahnya cuma lulusan SMA, lulusan pesantren saja, harus dilanjutkan sampai kuliah S1, S2, S3, bahkan kalau bisa para pemuda bergelar profesor sampai ilmunya bermanfaat. Aqrahum, berilmu pengetahuan. Berilmu pengetahuan itu baik ilmu agama termasuk ilmu umum. Yang kedua, maka disebutkan dalam hadis atqahum, saran untuk pemuda adalah bagaimana bisa menjadi manusia is the best, manusia yang bermanfaat. Maka atqahum, tingkatkan takwa kita. Orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa berarti parameternya apa? Dimanapun dia berada, Allah memantaunya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau sudah dia berada dimanapun, maka terpantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di dalam surah Ali Imran disebutkan surga disiapkan untuk orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Amaliannya apa orang-orang yang bertakwa? Di antaranya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang senantiasa berinfak baik di waktu sarra wad dharra, baik dalam keadaan bahagia, happiness, kaya raya, wad dharra, ada dalam keadaan paceklik. Inilah amalia yang namanya atqakum, orang yang bertakwa. Ketika bertakwa tidak memandang ada ibunya dimanapun dia berada, karena Allah memantaunya sehingga dia menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna takwa al-intisalu awamirillah wajtinabu nawahillah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Bahkan pemuda-pemudi harus senantiasa berani, yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa amru bil ma'rufi wan nahum 'anil munkar wan nahyu 'anil munkar. Maka kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dimanapun kita berada, kalau ada kemungkaran boleh berani dengan kita merubahnya dengan lisan kita, dengan tangan kita dulu, atau kekuasaan. Kalau kita menjadi pemimpin, kalau kita menjadi legislatif, maka kita bisa berikinlah yang namanya, kalau tingkat DPR berarti undang-undangnya, atau kalau sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi dan sebagainya, bisa bikin perda dan lain sebagainya. Oleh karenanya, maka tidak hanya tadi orang yang berilmu pengetahuan yang kemudian dia bertakwa, menjalin tadi diantaranya adalah untuk amal kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir, wa awsalhum lirahim, menjalin tali silaturahim. Karena Sumpah Pemuda itu berbangsa tadi satu, bahkan tanah air Indonesia, bahkan berbahasa yang satu, bangsa Indonesia. Jangan malu kalau kita sebagai bangsa yang tangguh, maka Indonesia bangkit karena para pemuda-pemudinya menjadi yang terbaik. Semoga kita termasuk is the best, pemuda yang terbaik. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Jangan lupa bagi kawan-kawan semuanya untuk mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Hidayah. Ada Maulid dan Sumpah Pemuda yang dilaksanakan tanggal 28 Oktober tahun 2023. Jangan lupa bahwa impact yang terbaik, dan insya Allah kita menjadi generasi is the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.